Selamat datang pada presentasi aspek dalam permintaan pasar dan konsep dalam pemasaran produk dengan dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SEMSI. Perkenalkan, kelompok 2 akuntansi A pagi 2019. Yang pertama, Kade Meliana Syahrani, absen 1. Yang kedua, Igusti Agung Ayu Diah Pratnya Putri, absen 8. Dan yang terakhir, Niputu Eka Wahyuni, absen 9. Subtopik pada hari ini yakni aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Presentasi akan segera dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Meliana, absen 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek pasar dan pemasaran, secara sederhana, pasar atau market merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini, pasar atau market dapat terbentuk virtual maupun fisik. Nah, untuk bentuk fisik kita dapat jumpai langsung seperti toko atau gerai-gerai. Di sana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi secara tatap muka. Sedangkan untuk pasar virtual, ya pembeli dan penjual harus memerlukan bantuan teknologi dan koneksi internet untuk melakukan transaksinya. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar merupakan aspek yang berkaitan dengan pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Nah, dalam aspek pasar ini terdapat beberapa hal yang dapat dianalisa. Yang pertama ada permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual. Yang kedua ada tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produknya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada segmentasi pasar. Materi selanjutnya yaitu aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek pasar dan pemasaran merupakan aktivitas intuisi dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, ataupun masyarakat luas. Nah, dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran ini memegang peranan penting karena dapat membantu mengembangkan produk yang dijual oleh suatu bisnis dari sisi pemasaran. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pemasaran diperlukan untuk semua jenis bisnis, baik bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran ini terdapat 4 aspek yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lainnya. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan berapa potensi laba yang akan didapat dari masing-masing segmen tersebut. Dengan itu mengetahui segmen pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, yang kedua ada analisis pasar dan peramalan permintaan, di mana hal yang perlu kita perhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang akan ditawarkan. Analisis pasar ini adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, kita perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang akan mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, kita dapat mengetahui seberapa cocok penawaran yang kita perlukan untuk pasar tertentu. Nah, selain itu, perusahaan juga perlu melakukan peramalan permintaan pasar, yaitu dengan memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk produk yang akan ditawarkan. Peramalan permintaan ini terdiri dari serangkaian langkah yang melibatkan antisipasi terhadap permintaan produk di masa depan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan untuk membantu suatu perusahaan dapat membuat keputusan seperti menentukan strategi harga produk,
perencanaan iklan, dan membuat jadwal produk serta lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga dan keempat, yakni yang ketiga ada analisa pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Analisa ini penting dilakukan karena dapat memberi berbagai keuntungan bagi perusahaan, yakni yang pertama memperoleh insight untuk meningkatkan strategi perusahaan. Yang kedua, dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, kita dapat mengetahui bagaimana strategi terbaik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar. Yang ketiga adalah membantu bisnis untuk lebih bisa unggul dari pesaing. Baik, itu dari poin yang ketiga. Yang poin keempat yakni promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi. Promosi itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek atau layanan bisnis kepada para pengguna atau pelanggan, yang hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terhadap suatu produk kita di perusahaan kita. Nah, layanan ini pada akhirnya akan membuat orang-orang atau pelanggan akan terbujuk dan menggunakan produk kita. Cara untuk melakukan promosi cukup beragam. Kita bisa memberikan diskon harga, membuat iklan melalui brosur atau baliho, menjalankan Google Ads, melakukan personal selling, dan masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan. Nah, untuk di era digital ini, banyak pelanggan yang sering mencari produk atau layanan jasa di digital. Jadi perlu juga kita dalam sebuah bisnis untuk merencanakan strategi digital untuk perusahaan kita. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik.